perjalanan Anda, coba semua Anda ini yang berbicara akan mati, Anda akan mati, Anda akan mati, mati semuanya. Semoga panjang umur semuanya. Jangan buru-buru mati. Pengen lihat cucu? Pengen lihat cucu, Bu? Betul? Nggak lihat cicit sampai cucu mati mau? Minta tambah lagi sampai cicit pengen lihat. Oke. Semua akan mati, lihat. Saya akan mati. Berharap semoga panjang umur, sebab sebaik-baik seorang hamba itu yang umurnya panjang, amalnya baik. Setelah panjang umur pun tetap akan mati. Ingat, Anda bangun keyakinan sini. Kita akan mati, coba. Kalau sudah meninggal dunia, biarpun katanya membangun rumah megah tadi, nggak bisa seandainya dia berpesan, nak, istriku tercinta, sayang sama abang tidak, sayang abang. Anakku cinta sama abah tidak, cinta abah. Tolong nak ya, nanti kalau abah mati biar di kasur ini saja, jangan dibawa ke kubur nak. Nggak ada yang mau denger. Dalam waktu cepat harus segera dibawa ke tempat itu. Kalau kita pergi sekarang pun serem di tempat itu. Mau tidak mau, coba bayangkan. Rumah megah yang Anda bangun, Anda akan tinggalkan. Mobil mewah yang Anda beli, mudah Anda akan tinggalkan. Lihat, itulah keadaan kita. Kalau kita sudah mati seperti itu, yang biasanya bisa teriak, tidak bisa lagi berteriak. Yang biasanya petentang-petenteng, adigang, adigung, adiguno, sewenang-wenangan sudah bisa lagi semuanya. Geluntung di ruang tengah itu. Mau mandi tidak bisa mandi, harus dimandikan oleh orang lain. Pakai baju pun nggak bisa mengenakan baju sendiri. Nggak bisa pakai jaket atau jas, nggak bisa. Pakai kain segi empat, kain kafan. Semuanya Anda akan merasakan itu semuanya. Saya akan merasakan. Kemudian setelah itu tidak bisa sholat, disolatin kita. Setelah itu akan dihantarkan ke kubur sana. Anda pikir Anda pasti mengalami ini nanti. Semakin kuat keyakinan Anda akan kehidupan itu nanti, menjadikan hidup Anda benar. Coba Anda berjalan dulu, Anda ayo sekarang. Seperti halnya begini loh, saya akan mengajak, kalau Anda ingin pergi ke pulau sana, kalau tidak saya kasih tahu tentang keadaan pulau, disuruh siap-siap, Anda ini malas. Di pulau itu nggak ada apa-apa. Ayo siap-siap di sana. Ayo barangnya di bawah. Saya akan ajak Anda pergi ke akhirat dulu saat ini. Ayo bersama-sama. Masuk liang lahat. Yang katanya manusia dimuliakan di dunia, ketahuilah harus ditanam itu. Pipi yang katanya disombongkan itu, wajah disombongkan, ditempelkan ke bumi. Mau sombong kita setelah itu? Setelah 3 hari meletus itu perut, yang katanya ganteng gak dalam, busuk, bau busuk. Dan bangkai yang paling busuk adalah bangkai manusia. Jangan sombong. Sombong dengan kekayaan kita tinggal. Sombong dengan tahta, lihat. Baru diangkat di lantai, jadi apa gitu? Pulang mati dia. Mati, dibawa ke kubur coba. Ditanam, ditaburkan, ditumpahkan tanah di atasnya. Di atas kepalanya. Anda harus yakin ini bahasa itu ada di alam barzakh. Kemudian setelah ditanam di kubur, kita mendengar suara langkah kaki berjalan yang semakin jauh, semakin jauh. Padahal dia siapa? Orang yang katanya sangat mencintai kita. Dia nggak bisa bertahan kecuali beberapa menit di atas kubur kita. Lalu dia pergi. Kemudian di saat itu, lihat, ada pertanyaan. Kalau ini pertanyaan di dunia ini. Ini 77 pertanyaan urusan di dunia. Sekarang saya akan bicara tentang pertanyaan nanti di alam barzakh. Nanti lihat. Ini ada plus. Sementara ini dipamerkan 77 pertanyaan. Saya tambahin sekarang. Anda lihat, Anda rasakan. Jangan mikir kematian orang lain. Anda tidak serius nanti. Jangan mikir kematian orang lain. Masuk liang lahat, dikubur, itu hanya untuk menyimpan jasad kita. Alam kita berubah, bukan di situ. Kita masuk alam barzakh. Ketahuilah nama apa? Ada pertanyaan kubur. Tapi ingat, sebelum pertanyaan kubur, sebelum ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, sudah ada mukaddimah. Suasana
keadaan di kubur tadi. Anda yang orang baik seperti ini, lihat. Di saat berada di alam kubur, Anda tidak merasa ketakutan, tidak merasa gentar di alam barzah. Karena tiba-tiba ada yang datang kepada Anda. Lalu Anda bertanya, karena menjelma dalam bentuk yang sangat indah, yang sangat bagus. Lalu Anda bertanya, siapa engkau? Maka sesuatu yang Anda lihat bagus tersebut berkata, aku adalah solat yang pernah kau lakukan dulu. Lalu datang lagi, siapa engkau? Aku adalah lemah lembutmu kepada istrimu dulu. Atau aku adalah pengabdianmu kepada suamimu kalau mayatnya perempuan. Ada datang suara lagi, apa itu? Aku adalah bantuanmu kepada fakir miskin. Aku adalah puasamu, dan terus karena Anda orang baik, maka sebelum malaikat mungkar nakir datang, Anda ditemani oleh amal-amal baik Anda, sehingga di saat Anda berada di alam barzah, Anda tidak merasa takut dan gentar. Sehingga di saat malaikat mungkar dan nakir datang kepada Anda bertanya, Anda tidak pernah takut. Karena apa? Anda tahu dia adalah seperti Anda, sama-sama makhluk Allah yang dia ditugasi untuk bertanya. Dan di saat Anda bertanya, begitu mudahnya Anda menjawab. Anda begitu mudah menjawab. Man rabbuk, Allahu rabbi, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian malaikat pemerintah menyerahkan Anda kepada malaikat agar diberi kenikmatan surga sampai nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Belum lagi dilanjutkan kisah di padang mahsyar. Karena Anda orang baik, maka di padang mahsyar pun Anda tidak pernah merasakan kesusahan seperti yang selama ini Anda dengar kisah keadaan padang mahsyar. Bahkan karena Anda orang baik, bicara amal-amal baik dan seterusnya, maka ternyata Anda melewati padang mahsyar adalah dengan cepat hingga menyeberang Shiratal Mustaqim, lalu Anda masuk surga Allah. Akan tapi di sana ada satu, di kubur yang lainnya, wahai hamba Allah, di kubur yang satunya lagi, mulai dari dimandikan, disolati, diantarkan ke kubur, ternyata sebelum malaikat mungkar nakir datang, ada sesuatu yang sangat menyeramkan yang datang kepadanya, dan itu menakutkan sekali. Dia ketakutan. Lalu orang itu bertanya kepada suara apa ini, engkau siapa? Suara itu menjawab adalah, aku adalah zakat yang tidak pernah kau bayar dulu. Aku adalah solat yang pernah kau tinggalkan dulu. Menyeramkan. Aku adalah zina yang pernah kau lakukan dulu. Aku adalah kezalimanmu kepada istrimu dulu. Aku adalah pengkhianatanmu kepada suamimu dulu. Aku adalah dosa-dosa datang menakutkan. Anda bayangkan itu kehidupan di alam barzah nanti. Hingga datanglah malaikat mungkar nakir, dan di saat ditanya oleh malaikat mungkar nakir, dikatakan bahwa suaranya lebih lantang dari halilintar. Anda dalam kesunyian malam, kalau mendengar suara semacam itu, kalau mendengar suara, Anda akan ketakutan. Bagaimana jika Anda mendengar suara apa? Suara kayak halilintar. Ini pernah kami sampaikan di tempat yang berbeda, cuman kami akan lebih khusus kami sampaikan dengan pertanyaan ini. Nah, di saat seperti itu lihat orang ketakutan, tersiksa. Lah ini kenapa perbedaan orang ini? Ketakutan sampai nanti gak bisa menjawab, lalu oleh malaikat diserahkan, wahai malaikat, ini orang gak benar, kasih siksa, diambilkan daripada siksa neraka hingga sampai dibangkitkan di padang mahsyar. Tersiksa ketakutan, dan seterusnya. Baik, ini keadaan. Lalu kalau orang sudah mengerti seperti itu, ternyata yang menjadikan kita tentram damai adalah sholat, puasa, zakat, dan amal-amal yang lainnya. Amal-amal yang lainnya. Di saat kita meyakini itu semuanya, karena bekalnya hanya itu, yang kita bawa bekalnya itu, maka kalau orang faham, makanya kata Nabi, orang cerdas itu orang yang selalu mengingat kayak begini nih. Karena dia menyadari, maka dia pasti akan berbekal di saat di dunia.
dia tidak akan malas lagi melakukan sholat. Ingat, hati-hati yang pernah meninggalkan sholat. Sholat akan datang dengan sholat yang kita tinggalkan akan datang menjadi sebab kita diseksa. Puasa, zalim pada istri, zalim pada suami, dengan bermacam-macam model zalim. Ada istri memperbudak suami dengan alasan cinta dan sebagainya. Memperbudak, enggak begitu. Suami menyiksa istrinya, padahal dia sedang ngaji misalnya. Waduh, awas, hati-hati kecongkaan dalam beragama. Kelihatannya dekat kepada Allah, akan tapi dia tidak baik dengan sesama, tidak baik dengan saudara.